Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asal muslimin, hadirin khutbah Idul Fitri 1443 Hijriah rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kata yang pantas untuk kita sampaikan, kita panjatkan di kesempatan yang berbahagia ini, melainkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan kenikmatan-kenikmatannya, pertolongannya, hidayahnya, kita telah menyelesaikan berbagai macam bentuk ibadah di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang ibadah, ada 5 hal yang pantas untuk kita pahami dan untuk kita selalu ingat. Yang pertama, ma'asal muslimin, ibadah merupakan tujuan Allah menciptakan kita di atas muka bumi ini. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Oleh karena itulah ma'asal muslimin, ibadah bukan hanya di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan telah berakhir, telah meninggalkan kita. Namun ma'asal muslimin, jangan pernah meninggalkan ibadah kepada Allah. Karena ibadah adalah kewajiban kita kepada Allah sampai akhir hayat kita. Allah berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadalah kepada Rabb kalian sampai datangnya kematian. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua yang wajib untuk kita pahami tentang ibadah. Ibadah bukan hanya puasa, salat, zakat, haji, namun ibadah luas maknanya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, "Al-ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yarda minal aqwali wal af'al adh-dhahirati wal batinah." Ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan dan perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi, yang lahir maupun yang batin. Ada ibadah hati seperti cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Ada pula ibadah lisan, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah. Demikian pula ada ibadah anggota badan, salat, puasa, dan seterusnya. Maka ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, harus betul-betul kita pahami banyak
ibadah yang harus kita laksanakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ma'asal muslimin, ibadah merupakan murni hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dipalingkan, dipersembahkan kepada selain Allah. Baik kepada para malaikat, baik kepada para nabi atau kepada para wali. Ibadah hak Allah semata. Dan itulah yang kita ikrarkan setiap kita salat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Ibadah tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah, jangan berbuat syirik, jangan mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Entah itu doa atau istighosah, serahkan semuanya kepada Allah. Dan itulah yang Allah tanamkan dikala kita berpuasa. Allah ketika berfirman tentang ayat-ayat puasa, Allah menyelingi dengan firman-Nya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya kepada engkau Nabi Muhammad tentang diriku, jawablah aku dekat, aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepada aku. Doa adalah ibadah, sebagaimana kata Rasul, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Maka kita hanya berdoa kepada Allah. Tidak boleh berdoa kepada malaikat, kepada para nabi, kepada para wali. Dan barang siapa berdoa kepada selain Allah, maka dia jatuh ke dalam kekufuran, kepada kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Allah berfirman, wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta innaka idzam minadh dhalimin. Jangan engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat kepadamu. Dan jika engkau tetap berdoa kepada selain Allah, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ay minal musyrikin, termasuk orang-orang yang musyrikin. Allah juga berfirman, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabu inda rabbi innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa berdoa kepada selain Allah yang tidak ada keterangan padanya, maka hisabnya di sisi Allah, dan tidaklah beruntung orang-orang yang kafir, yang menyembah kepada selain Allah, yang berdoa kepada selain Allah. Dan ma'asal muslimin, dikala bulan suci Ramadan, kita digembleng untuk bertauhid kepada Allah, meninggalkan segala bentuk kesyirikan kepada Allah. Setiap kita salat witir bersama imam, kita diperdengarkan dua surat. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan Nabi Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Orang muslim beda dengan orang kafir. Orang kafir menyembah malaikat, menyembah nabi, menyembah wali, menyembah bintang, menyembah selain Allah. Orang muslim menyembah Allah semata. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Maha Esa. Oleh karena itulah ma'asal muslimin, pelajaran berharga di bulan suci Ramadan untuk mengokohkan tauhid kita kepada Allah, agar kita menyerahkan ibadah hanya kepada Allah semata, tidak berdoa, tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Karena kesyirikan itu menempatkan ibadah bukan pada tempatnya, maka Allah namakan dengan kezaliman yang paling zalim. Kemudian ma'asal muslimin, yang keempat, dalam masalah ibadah harus kita perhatikan dua syarat diterimanya amal ibadah. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua harus mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk memurnikan, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah semata. Rasul SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung kepada niatnya. Dan Rasul mengancam orang-orang yang tidak ikhlas dalam beribadah. Di antaranya kata Rasul SAW, awwalu man tusa'ar bihimun nar thalatha.
Ada 3 golongan manusia yang pertama kali akan diadab di neraka. Di antaranya orang yang belajar ilmu agama, namun tujuannya untuk dikatakan alim. Belajar Al-Quran untuk dikatakan qari. Atau orang rajin bersedekah untuk dikatakan orang yang dermawan. Yang berjihad, namun tujuannya untuk dikatakan pemberani. 3-tiganya dimasukkan ke dalam api neraka karena salah niatnya. Maka ibadah harus ikhlas karena Allah. Namun ikhlas saja tidak cukup. Harus ibadah diiringi dengan ittiba, mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Rasul bersabda, "Man amila amalan laisa ali amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beribadah, melakukan ibadah, tidak mengikuti ajaranku, maka tertolak. Ada kisah dalam Sahih Bukhari. Orang masuk ke masjid, salat tahiyatul masjid. Selesai salat, kata Rasul, "Irji fasalli fa innaka lam tusalli." Kembalilah engkau salat karena engkau belum salat. Orang itu salat lagi 2 rakaat. Kata Rasul sama dengan tadi. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah engkau salat karena engkau belum salat. Sampai 3 kali Rasul mengatakan demikian. Artinya Rasul menganggap salat orang itu tidak sah karena tidak mengikuti tuntunan Rasul SAW. Di antaranya masalah tumakninah. Tidak cepat-cepatan, tidak kejar setoran, sehingga mengurangi atau tidak tumakninah. Maka ma'asal muslimin, ibadah tidak cukup bermodalkan ikhlas, harus mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ma'asal muslimin, ibadah ada 3 rukunnya kata para ulama. Yang pertama al-mahabbah, cinta kepada Allah, cinta kepada ibadah tersebut. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman sangat cintanya kepada Allah. Namun cinta saja tidak cukup. Harus yang kedua, rukun ibadah, yaitu mengharap agar ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, Nabi Ibrahim alaihissalam selesai membangun Ka'bah, beliau tetap berharap, berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, ya Rabb kami, terimalah amal ibadah kami. Dan ketika Allah mensifati ibadahnya orang-orang yang beriman, yang bertakwa, Allah berfirman, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'ah. Lambung-lambung orang beriman jauh dari tempat tidur mereka. Mereka salat tahajud, salat malam, dan mereka berdoa kepada Rabb mereka dengan diiringi khaufan wa tama'ah. Rasa takut, rasa berharap. Takut tidak diterima ibadahnya, takut diazab oleh Allah, dan berharap diterima ibadahnya oleh Allah, berharap rahmat dan surga Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'ima yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbi." Adapun orang-orang yang mereka salat malam, mereka berharap rahmat Allah dan takut azab Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asal muslimin, meskipun kita sudah menyelesaikan ibadah dengan berbagai macamnya di bulan suci Ramadan, jangan pernah ujub, jangan pernah mengatakan saya pasti diterima amal ibadahnya, jangan pernah mengatakan pasti saya penghuni surga, karena sekali lagi ma'asal muslimin, kita tidak tahu apakah ibadah kita diterima oleh Allah ataukah tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yutuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang memberikan apa yang diberikan oleh Allah, hati mereka takut. Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah yang takut hatinya itu orang yang yasrikun, mencuri, yaznun, yang berzina, atau yang meminum khamar? Kata Rasulullah, ya ibnata Siddiq, bukan wahai Aisyah, putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Walakinnahum yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun walakinnahum yakhafun alla tuqbala minhum. Namun yang takut hati mereka adalah orang-orang yang mereka berpuasa, salat, bersedekah, namun hati mereka takut amal ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, berkata,
Al-mu'min jama'ah ihsanan wa khaufan. Orang mukmin yang sejati, mereka berbuat baik, namun mereka juga takut tidak diterima amal ibadah mereka. Adapun munafik, jamaah isaatan wa amnan. Adapun orang munafik, mereka berbuat kejelekan dan mereka merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ma'asal muslimin, perbanyak doa agar Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah. Bulan suci Ramadan telah berakhir, namun sekali lagi tidak boleh kita meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.